Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mohon maaf kalau video saya warnanya agak warna-warni ya, putih hitam kayak zebra karena pencahayaan sedang nggak bagus. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, terutama kepada narasumber yang sudah ada dan sudah hadir di dalam acara SIRD seri yang ke-31 ini, kepada narasumber yang sudah sejak dari tadi standby di dalam studio Zoom ini, Bapak Profesor Sudarto P. Hadi, MES PhD, atau mungkin nanti kita panggil Prof. Darto saja, selaku Guru Besar Manajemen Lingkungan di Universitas Diponegoro, selaku Ketua Dewan Proper. Yang kedua ada Bapak Heri Ashari, atau nanti kita panggil Pak Heri, selaku Operation Head Pertamina DPPU Sepinggan Balikpapan. Dan yang ketiga narasumber kita yaitu Bapak Febri Wiyadi Jali, atau biasa dipanggil Bapak Jali, selaku General Manager System Compliance and Environment PT Braucol. Serta tidak lupa yang terhormat kepada Bapak dan Ibu peserta webinar series yang insya Allah harus selalu berbahagia dan yang pasti saat ini sedang diberikan kesehatan. Baik Bapak dan Ibu, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat untuk bersama-sama bisa mengikuti kegiatan Social Investment Roundtable Discussion atau SIRD seri yang ke-31, atau ini merupakan seri yang pertama di tahun 2022. Dan karena kemarin kita baru selesai berburu proper ya, semua perusahaan-perusahaan yang luar biasa yang ada di Indonesia, sehingga tema SIRD kita yang ke-31 ini juga mengangkat tema sebagai yaitu Road to Green and Gold Proper, a sustainable business that goes beyond compliance. Oke. Atau kita bisa bilang jalan menuju capaian peringkat proper hijau dan emas bisnis berkelanjutan yang melampaui kepatuhan. Bagi rekan-rekan di sini, Bapak dan Ibu yang belum mengetahui mengenai SIRD, SIRD adalah forum yang diadakan oleh SII yang membahas isu tentang program investasi sosial, termasuk beberapa tema yang erat kaitannya dengan keberhasilan pelaksanaan program investasi sosial. Dan diskusi ini juga dilaksanakan biasanya 2 kali tiap bulan, dan kita lakukan ini setiap Jumat sore. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara seminar hari ini kami buka, perkenalkan saya sebagai host Peggy Arnolia, selaku, kalau tadi Mas Arief memperkenalkan saya sebagai senior researcher di SII, insya Allah masih bisa berbagi ilmu dengan dunia luar melalui SII. Saya selaku host saat ini menggantikan host yang sudah terjadwal, Pak Fajar Kurniawan yang saat ini sedang berhalangan untuk bisa memandu acara kali ini. Dan sebagai info, peserta hari ini terdaftar untuk SIRD di 552 peserta, semoga makin bertambah. Jika tidak makin bertambah, pastinya ada satu dan lain hal yang belum bisa mengikuti kegiatan ini. Kegiatan ini akan berlangsung kurang lebih 2 jam, dari mulai kita memulai saat ini 15.35 sampai pukul 17.35 nanti. Baik, untuk acara SIRD kali ini susunan kegiatan akan saya paparkan terlebih dahulu, yaitu yang pertama nanti akan ada pemaparan materi pertama oleh Prof. Darto, dilanjutkan 1 pertanyaan raise hand ya. Nanti boleh rekan-rekan menyimpan pertanyaan dalam kolom chat, tapi nanti kita akan jadikan itu sebagai diskusi akhir. Kemudian yang kedua akan ada pemaparan materi oleh Bapak Heri dari Pertamina. Ini juga saya akan ambil 1 pertanyaan raise hand. Kemudian kita akan foto bersama yang akan dipandu panitia. Setelah foto bersama akan dilanjutkan pemaparan materi yang ketiga oleh Bapak Jali dari Braucol, dan itu juga tetap 1 pertanyaan raise hand. Setelah itu kami akan kolek pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di dalam kolom chat sebagai kegiatan diskusi dan tanya jawab. Setelah kita selesai diskusi, kami akan memberikan kesempatan untuk closing statement secara singkat kepada ketiga narasumber, dan tetap kami akan melakukan kegiatan memberikan door prize ya.
sehingga kita akan mengumumkan pemenang penanya yang beruntung. Penanya yang paling aktif, penanya yang pertanyaannya berbobot, dan sebagainya bagi rekan-rekan ataupun Bapak dan Ibu yang sudah terbiasa mengikuti kegiatan SIRT, mungkin sudah tidak akan asing lagi. Dan yang terakhir adalah penutup. Baik, Bapak dan Ibu, para peserta, silahkan nanti bisa mengisi daftar hadir sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat yang akan kami kirimkan. Nanti kita akan memilih 3 penanya yang beruntung yang akan mendapatkan souvenir eksklusif dari Social Investment Indonesia, dan pemenang seperti saya sampaikan tadi akan diumumkan di akhir acara. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan kesempatan yang pertama kepada Prof. Darto untuk memaparkan materinya. Bisa saya beri waktu 15 sampai 20 menit ke depan. Share screen materi mohon nanti dibantu oleh panitia. 1 pertanyaan singkat dari audiens nanti raise hand. Sisanya bisa melakukan kegiatan bertanya di dalam chat box yang akan saya ataupun kami panitia kumpulkan untuk dilakukan diskusi di akhir sesi ini. Baik Pak Prof. Darto, 15.37 di jam saya sekarang. 15 sampai maksimal 20 menit ke depan untuk Bapak. Kami persilakan, Pak. Baik. Apakah saya boleh mengoperasikan PPT saya sendiri? Saya Boleh, mohon diberi kesempatan boleh. Supaya lebih bebas ya. Saya boleh share screen? Mohon saya diberi. Tolong dijadikan host ya untuk Prof. Darto. Sudah? Ya, sudah. Sudah, baik. Apakah sudah nampak di screen? Sudah ya? Sudah Pak, aman Pak. Ya, Prof. Baik. Prof. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat kepada Social Investment yang sudah menyelenggarakan roundtable sampai pada putaran yang ke-31, dan senang sekali pada putaran ke-31 ini topiknya adalah proper. Ini yang saya ingin sampaikan, Ibu dan Bapak. Pertama tentang bisnis berkelanjutan, lalu yang kedua proper sebagai wahana mewujudkan bisnis berkelanjutan, dan saya ingin berbagi pandangan tentang 2 inovasi di proper 2021 yang baru saja diumumkan, kemudian beberapa praktek baik dari social innovation. Ini adalah definisi dari bisnis berkelanjutan. Jadi pada pokoknya bisnis yang mensinergikan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jadi sustainable business itu tidak hanya secure untuk lingkungan, tetapi juga secure untuk produk dan diterima secara luas oleh masyarakat. Sehingga sustainable business atau bisnis berkelanjutan itu merupakan suatu bentuk bisnis, model bisnis yang mengakomodasi apa yang disebut dengan triple bottom line, yaitu mengakomodasi profit. Perusahaan bisnis tentu saja mengejar profit, tetapi juga peduli kepada masyarakat, dan planet adalah lingkungan, di mana terdampak oleh kegiatan bisnis itu sendiri. Nah, kalau sebuah bisnis itu seperti sebuah rumah begitu. Kalau corporate itu kan rumahnya ya, bisnis itu kegiatannya. Ibarat sebuah rumah begitu bisa tegak berdiri kalau ditopang oleh 3 pilar, yaitu pilar yang tentu saja mengutamakan, mengedepankan tentang profit, tetapi
tidak mengesampingkan tentang lingkungan, baik sebagai sumber maupun terdampak oleh kegiatan kita, dan juga masyarakat di sekitar di mana bisnis itu berjalan. Nah, bagaimana proper itu berkontribusi terhadap bisnis yang saya hormati, baik yang bergabung secara offline maupun online, sudah familiar dengan mekanisme proper ini. Di bawah garis merah itu adalah tujuan dari proper adalah mewujudkan environmental compliance, ketaatan lingkungan. Kalau perusahaan itu taat pada lingkungan, mengelola lingkungan dengan baik, menyampaikan laporan kajian lingkungan, maka dia akan mendapat award biru, peringkat biru. Kalau dia sudah berusaha untuk mengelola lingkungan tetapi masih di bawah standar, itu memperoleh merah, sedangkan yang abai terhadap lingkungan itu hitam begitu. Jadi yang di bawah ini wajib dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan mendapat dosa begitu. Nah, jadi saya mengatakan kalau sebuah perusahaan yang mendapatkan biru itu baik, tetapi dapat dikategorikan sebagai pola manajemen yang reaktif begitu, karena dia mengelola lingkungan setelah limbah itu keluar. Nah, sesungguhnya kalau dilihat di bawah garis merah penerapan sistem manajemen lingkungan itu, Ibu dan Bapak, sesungguhnya proper itu berkaitan dengan pola manajemen yang lain, yaitu kajian lingkungan itu ada AMDAL, ada UKL-UPL, sebenarnya untuk meyakinkan apakah AMDAL dan UKL-UPL itu dilaksanakan dengan baik. Kalau dilaksanakan dengan baik, maka dia akan mendapatkan biru, artinya comply. Gitu. Itu salah satu tujuan daripada proper. Nah, tujuan yang kedua dari proper adalah mewujudkan keunggulan lingkungan. Keunggulan lingkungan itu bisa dicapai kalau perusahaan itu melakukan pengelolaan dengan proaktif. Jadi sebelum 2021, perusahaan-perusahaan itu diwajibkan untuk menerapkan sistem manajemen lingkungan. 2021 sistem manajemen lingkungan itu menjadi prasyarat begitu. Sedangkan yang harus diterapkan adalah pola lingkungan mulai dari sumbernya, dari bahan baku sampai dengan bahan itu menjadi limbah begitu. Tujuannya adalah mewujudkan produk atau jasa ramah lingkungan. Dengan life cycle assess itu diperoleh efisiensi energi, emisinya berkurang, konsumsi penggunaan air berkurang, timbulan limbah juga berkurang, peningkatan KHT, dan kalau dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Itu yang warna yang kuning sampai dengan agak abu-abu kehijauan itu adalah dokumen hijau dan DRKPL. Sedangkan untuk emas itu ditambah dengan kriteria kebencanaan dan inovasi sosial. Jadi ada dua inovasi. Yang saya sebutkan mengelola dengan proaktif itu, mulai dari bahan baku sampai limbah itu adalah eko-inovasi yang menghasilkan efisiensi energi sampai dengan peningkatan keanekaragaman hayati. Nah, lalu inovasi yang kedua adalah inovasi sosial. Jadi perusahaan-perusahaan yang berhasil menerapkan LCA, menghasilkan efisiensi energi dan sebagainya itu mendapatkan peringkat hijau. Akan saya ulangi, Ibu dan Bapak. Jadi perusahaan-perusahaan yang dari compliant yang biru ini untuk bisa hijau itu paling tidak harus 3 kali biru. Sedangkan untuk bisa ikut emas itu harus 3 kali hijau. Maksudnya adalah
supaya di dalam perusahaan itu terbangun sistem yang baik, good environmental corporate governance gitu, tata kelola lingkungan yang baik, tidak ujuk-ujuk gitu, tidak tiba-tiba. Jadi saya kira Pak Heri dari DPPU Sepinggan itu merasakan betapa tidak mudah gitu untuk mendapatkan peringkat emas. Sekarang dapat peringkat emas Sepinggan itu. Demikian juga Berau. Saya kira Pak Jali merasakan cukup berdarah-darah begitu. Artinya di dalam membangun sistem itu tidak tiba-tiba mendapatkan emas, tetapi melalui proses yang panjang begitu. Nanti Pak Heri dan Pak Jali saya kira akan cerita tentang hal itu. Bagaimana mendapatkan emas hijau dan emas itu perjalanannya panjang begitu. Nah, Ibu dan Bapak, di slide ini saya ingin menunjukkan bahwa proper itu bukan tujuan, tetapi adalah sarana untuk mewujudkan bisnis berkelanjutan, corporate sustainability. Bagaimana itu dilakukan? Dengan mensinergikan triple bottom line, profit, people, dan planet. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana membangun sistem. Mudah-mudahan Pak Heri dan Pak Jali nanti cerita tentang hal itu. Jadi mengintegrasikan 3 hal itu. Di kotak yang terakhir adalah akan lebih baik yang saya sebut proaktif itu menginternalisasikan perilaku dari anggota perusahaan. Dari CEO sampai dengan tukang sapu itu punya visi yang sama. Bahwa mengelola lingkungan dan peduli sosial itu adalah kebutuhan, bukan karena takut pada sanksi begitu. Nah, slide ini menunjukkan inovasi yang pertama yang diterapkan tahun 2021, yaitu eko-inovasi, di mana perusahaan wajib melaksanakan LCA ketika dia berada di beyond compliant, sudah lulus dari biru 3 kali, lalu 25% terbaik pada klasternya, lalu dia apply, dia eligible untuk bisa beyond compliant, ini harus menerapkan ini. Jadi kalau yang reaktif itu, Ibu dan Bapak, sebuah perusahaan manufaktur misalnya, itu kan ada produksi. Nah tadi mulainya dari produksi saja dia, kalau itu reaktif yang biru tadi. Jadi dia mengelola ketika ada produksi, ada limbah, itu dikelola. Nah sekarang LCA itu mengelola dari raw material, bahan baku, produksi, distribusi, penggunaan, sampai dengan waste. Nah setiap lini dari produksi ini, Ibu dan Bapak, di kotak ini adalah apa yang bisa dilakukan. Mereka melakukan assessment. Energinya itu berapa, air yang digunakan berapa, biayanya berapa, dampak lingkungan seberapa. Lalu apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak lingkungan? Apakah ada bahan baku yang bisa diganti? Apakah ada teknologi yang bisa diterapkan? Itu inti daripada LCA, Life Cycle Assessment. Itu eko-inovasi. Nah sekarang kita sampai pada aspek sosial. Jadi ini adalah komponen penilaian proper hijau. Jadi kalau Bapak lihat ada 2 hal yang berbeda. Satu adalah pada implementasi. Jadi di implementasi itu pola penilaian yang lama itu 13, yang baru 23. Yang kedua adalah stakeholder engagement, pelibatan pemangku kepentingan. Di lama tidak ada, sedangkan di baru 21. 21 dari skala 100 kan besar ya. Nah, intinya adalah begini. Jadi ketika sebuah perusahaan sudah ditetapkan sebagai kandidat emas, maka dia harus memilih perusahaan itu harus memenuhi aspek inovasi sosial. Nah, tetapi artinya Komdev yang dilakukan pada proper hijau itu sudah implementable begitu, sudah mampu mewujudkan kemandirian. Tetapi kemudian ketika dia masuk ke kandidat emas, dia harus menentukan
mana Komdev yang memenuhi kriteria inovasi sosial. Jadi hanya satu begitu. Lalu pelibatan pemangku kepentingan ini menjadi penting karena dengan pelibatan pemangku kepentingan, keberlanjutan dari program Komdev atau inovasi sosial itu lebih terjamin gitu keberlanjutannya. Nah, ini adalah indikator dari inovasi sosial. Jadi hal baru dari proper di 2021. Satu adalah ada unsur kebaruan, novelty. Apakah itu proses, produk, tetapi yang penting adalah bersifat orisinil dan unik. Yang kedua berkaitan dengan core business. Jadi core business itu mulai dari bahan baku sampai dengan ketika itu sudah menjadi limbah begitu, atau berkaitan dengan core kompetensi. Nanti akan saya sampaikan di contoh-contohnya. Menjawab kebutuhan, yaitu kemiskinan, abrasi, akresi, pemukiman kumuh, stunting, kurang gizi, dan sebagainya itu, apakah dijawab dengan inovasi sosial yang merupakan evolusi dari Komdev. Mampu meningkatkan kapasitas sosial dari pelaku dari target kelompok itu. Apakah efektif itu diukur dengan SROI, dengan Social Return on Investment. Artinya adalah alokasi dana yang ditanamkan untuk inovasi sosial itu, dampak pada stakeholder itu lebih besar rasionya daripada uang yang ditanamkan untuk inovasi sosial. Statusnya itu apakah sudah ada peningkatan, ada scaling, ada replikasi, ada perubahan sistemik gitu. Perubahan sistemik itu perubahan yang berbeda dari sebelumnya dan lebih efektif gitu. Apakah ada jaminan sustainability? Nah, pada slide berikutnya itu ya kebaruan, Bapak bisa melihat sendiri apa itu kebaruan, core kompetensi, statusnya begitu, supaya ini juga begitu, SROI, lalu menjawab kebutuhan, sama. Nah, slide ini menggambarkan mengapa menuju kepada social innovation. Komdev yang merupakan bagian dari CSR itu pada umumnya short term orientasinya jangka pendek, fokusnya untuk mengurangi risiko. Di mana perusahaan itu untuk mendapatkan reputasi tidak selalu berkaitan dengan core business gitu. Dipandang sebagai bentuk cost begitu, bukan investasi. Kalau inovasi sosial itu investasi, sekedar memenuhi persyaratan administrasi, kemudian sifatnya top down dan tidak menimbulkan apa yang disebut dengan creating share value begitu, profit begitu. Pasti ada dampak positifnya dalam bentuk image yang bagus, kemudian citra yang bagus, kemudian ada akses terhadap lembaga keuangan, tetapi tidak berbarengan gitu, tidak dalam bentuk profit yang tangible gitu. Nah, ini perbedaan antara CSR dengan inovasi sosial. Jadi inovasi sosial itu merupakan evolusi dari CSR. Pada pokoknya adalah mengintegrasikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, seperti saya sampaikan tadi, mulai dari kemiskinan, pemukiman kumuh, kebakaran, sampai dengan stunting, dengan kebijakan program kegiatan dari perusahaan. Nah, karena itu berkaitan dengan core business atau core kompetensi, maka kalau CSR itu terpisah antara nilai yang diterima perusahaan dengan nilai yang diterima oleh masyarakat. Kalau yang corporate social innovation itu dalam bentuk
creating share value itu berbarengan gitu. Jadi masyarakat mendapatkan untung dalam bentuk kesempatan kerja, kesempatan berusaha, pendapatan. Perusahaan juga mendapatkan keuntungan dari itu. Nanti akan saya cerita. Ini beberapa contoh dari good practice corporate social innovation. Jadi unggul dari Bio Farma, Desa Rempah dari Sito Muncul, Faba dari PLTU, Autopreneur dari TBBM Bandung Barat, dan sebagainya. Nah ini dari tadi yang saya sebut sebagai master seed, bibit unggul. Bibit unggul itu rumput, Ibu dan Bapak. Jadi rumput itu menjadi salah satu mata rantai dari produksi vaksin di Bio Farma. Jadi dia punya ternak kuda, itu diambil plasma perisisnya untuk antiserum, yang pada gilirannya untuk kesehatan masyarakat. Artinya adalah dibutuhkan rumput unggul gitu. Mereka menggandeng, di sebelah kiri itu ada teman-teman dari BPPT dan Unpad dari Fakultas Pertanian yang membantu untuk membudidaya rumput unggul di pilot project mereka di Bandung. Lalu kemudian setelah pilot project itu berhasil, ditularkan kepada masyarakat. Masyarakat di sebelah kanan itu ada masyarakat. Masyarakat didampingi untuk bisa budidaya rumput unggul juga untuk ternak mereka, dan sisanya dijual ke Bio Farma. Jadi di sini ada creating share value. Masyarakat mendapatkan rumput untuk ternak mereka, dan ternaknya juga kotorannya dimanfaatkan untuk biogas. Lalu sebagian lagi hasil ternak itu dijual ke Bio Farma. Bio Farma beruntung karena mendapatkan bibit unggul dalam jumlah dan kualitas yang bagus atas dampingan dari masyarakat mereka. Itu yang disebut sebagai creating share value, ada pro gitu. Yang kedua itu Sito Muncul, pabrik jamu di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Di antara Komdev yang mereka lakukan adalah Desa Rempah di Sambirata, Banyumas, dan di Gudang Harjo. Mereka mendampingi petani rempah Kapulaga sebagai bahan baku Sito Muncul, jamu Sito Muncul. Jadi petani beruntung karena dia didampingi oleh Sito Muncul mendapatkan pasar yang tetap. Sito Muncul mendapatkan keuntungan karena dipasok selalu mendapatkan pasokan Kapulaga dalam jumlah dan kualitas yang bagus. Itu terkait dengan apa yang disebut core business tadi. Jadi dari bahan baku kan core business. Ini core kompetensi. Jadi TBBM Bandung Barat itu mendampingi anak-anak muda yang nganggur, biasanya menjadi pembalap liar, dilatih untuk otomotif, dan mereka bisa membuka bengkel. Di bengkel itu Pertamina menjual produk-produk mereka. Jadi dari sini ada creating share value. Penganggur-penganggur pemuda itu tidak lagi balapan liar, mendapatkan pendapatan tetap di atas upah minimum regional. Lalu Pertamina TBBM Bandung Barat itu beruntung karena produk mereka dipasarkan. Bekerja sama dengan BLK dan Karang Taruna setempat. Ibu dan Bapak, itu adalah contoh-contoh inovasi sosial yang sesungguhnya baik inovasi maupun inovasi sosial itu kemanfaatannya dirasakan oleh perusahaan dan membantu mendorong terwujudnya bisnis berkelanjutan karena mereka tidak menganggap itu sebagai cost, tetapi ada benefit. Nah, selama penilaian proper 2022 ini ada 84 calon kandidat propermas, terpilih 47. Ini isu-isu yang saya identifikasi. Jadi kalau saya melihat hampir semua perusahaan kandidat proper emas itu tidak mendesain inovasi sosial dari awal, tetapi dia mengambil salah satu komdev yang sudah ada untuk di-frame dengan
kriteria inovasi sosial ini. Apakah ada aspek unik, orisinil, menjawab kebutuhan sosial, dan sebagainya. Lalu bisa saya simpulkan, Mbak Peggy, sebelum diingatkan, jadi kesimpulannya Ibu dan Bapak, inovasi baik eco-innovation dan innovation itu kemanfaatannya kembali kepada perusahaan. Jadi eco-innovation tadi kan ada efisiensi energi, pengurangan konsumsi air, timbulan limbah dan emisi. Itu kan manfaat profit yang langsung, benefit yang dirasakan oleh perusahaan. Social innovation dalam bentuk creating share value. Jadi yang namanya inovasi sosial, bentuk evolusi dari Komdev itu ternyata adalah investasi, bukan cost begitu. Nah, kunci keberhasilan Prop adalah membangun sistem. Bagaimana menginternalisasikan kesadaran mengelola lingkungan secara proaktif itu di dalam perilaku anggota perusahaan, mulai dari CEO sampai dengan tukang sapu. Tapi juga leadership, kepemimpinan, itu kata kunci gitu. Strong leadership untuk proper itu sangat penting. Baik, saya akhiri dengan pantun singkat, Mbak Peggy. Bunga mawar di tepi jalan, makin elok menghias halaman rumah. Kita tumbuhkan bisnis berkelanjutan untuk hari esok Indonesia yang lebih cerah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung bilang cakep tadi di pantunnya, nggak ada yang jawab karena di mute semua ya sama panitia gitu ya. Wah, saya sebagai orang Sumatera, Pak Darto, kalau dikasih pantun harus dibales pantunnya. Cuman karena Bapak ngasih tiba-tiba, jadi saya harus mikir lagi nanti ya mau buat berbalas pantunnya. Baik, Pak Sudarto, Prof. Darto tadi sebelum memulai, saya juga sempat lupa mengingatkan panitia untuk menampilkan CV-nya Prof. Darto ini. Karena seluruh peserta di sini juga perlu tahu siapa sih sekarang ini Ketua Dewan Proper. Tolong dong panitia, walaupun terlambat sedikit, tapi nggak apa-apa. Kita tampilkan dulu siapa beliau yang tadi sudah berbicara 20 menit lebih 3. Baik, Prof. Sudarto, PhD, MES, PhD, ini sebagai guru besar manajemen lingkungan di Universitas Diponegoro. Pengalaman kerja beliau. Wow, tiba-tiba hilang. Oke, saya masih bisa baca bahwa Prof. Darto ini sudah menjadi dosen Undip sejak tahun 80. Sejak saya baru dilahirkan, Bapak sudah jadi dosen. Luar biasa, salut untuk guru-guru kami. Baik, kemudian Ketua Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Undip, juga selaku Wakil Rektor Bidang Pengembangan Kerjasama Undip sampai tahun 2021, pernah juga menjadi Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup, kemudian juga staf ahli Menteri Negara Lingkungan Hidup, Wakil Rektor di bidang akademik Undip di tahun 2002 sampai 2006, kemudian Ketua Program Magister Ilmu Lingkungan, Ketua Program Doktor Ilmu Lingkungan, Rektor Universitas Diponegoro 2010 sampai 2015, kemudian menjadi Wakil Ketua Dewan Riset Nasional sampai 2020, belum lama kemarin ya Pak ya. Dan saat ini Ketua Dewan Pertimbangan Proper KLHK 2014 sampai saat ini masih ada di sana. Pendidikannya pastinya ini betul-betul organiknya Undip ya, S1 di Undip dan mengabdi di Undip, lulus tahun 79, kemudian mengambil master dan PhD di Kanada. Semoga ilmu-ilmu para bapak-bapak guru besar kami ini bisa tetap memberikan manfaat kepada kami, yang pasti baik kita yang ada di lingkungan kegiatan sosial maupun di perusahaan. Terima kasih Pak Darto untuk presentasi yang sudah dilakukan. Kepada tadi sesuai janji kita, ada satu pertanyaan dari raise hand. Jika ada, tolong bisa dicari panitia, bisa di-close dulu. Oke, ada yang raise hand? Kalau belum ada yang raise hand, mungkin kebiasaan Oke, ada Ibu. Oke, Ibu Sri Nur. Silakan, tolong panitia di unmute. Silakan Ibu. Ibu Nur. Ya, terima kasih Ibu, Bu Peggy. Saya Suster Nurwaningsih dari SMP Kebon Dalem Semarang. Oke, silakan. Ya, saya sangat awam mengenai hal ini, tetapi
mendengar paparan Prof tadi, saya bersyukur dan berterima kasih. Ya, tadi saya katakan saya awam. Pertanyaan saya begini. Tadi ada bagian dari perusahaan-perusahaan dalam konteks proper, terutama untuk CSR itu kan untuk keberlangsungan, tetapi juga ada share value-nya ya, share value-nya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana kemungkinan untuk share value ini demi sustainability perusahaan atau apapun ini, untuk generasi muda dalam arti remaja dalam konteks dengan dunia pendidikan. Jadi untuk ambil bagian atau memang mendampingi generasi-generasi muda ini untuk peduli dengan lingkungan, bahkan sampai istilahnya itu menjadi budaya ya, gaya hidup yang sadar lingkungan, peduli, cinta, bahkan bertanggung jawab dalam konteks ini. Lalu bagi saya bagaimana kemungkinan untuk bisa berjejaring ya, berjejaring dengan perusahaan untuk peningkatan atau pengembangan dari pendidikan kaum muda. Saya berada di SMP di tingkat remaja. Karena kemarin misalnya seperti gerakan sejuta pohon gitu ya, sekolah kami, adik-adik OSIS itu berinisiatif untuk melakukan penanaman pohon. Dan kami bekerja sama dengan mitra sekolah, sehingga saya kira ini baik untuk mendapat dukungan maupun untuk bekerja sama. Terima kasih, Ibu. Baik, Suster Nur yang memberikan yang raise hand pertama ini untuk Prof. Darto, silakan bisa langsung dijawab untuk satu pertanyaan ini saja. Terima kasih, Suster Nur. Ternyata sesama Semarang. Kalau tahu begitu kita bisa ngobrol di Semarang, Suster Nur. Lanjut. Iya, ya jadi cakupan proper itu sangat luas, Ibu Suster Nur. Jadi bukan hanya tingkat pendapatan, lalu kesempatan kerja, kesempatan berusaha, tetapi juga sampai kepada kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Makanya itu ketika sebuah perusahaan itu melakukan Komdev atau inovasi sosial, itu di-frame dengan apa yang disebut dengan sustainability kompas, begitu ya. Kompas berkelanjutan. Kompas itu kan ada North ya. North itu nature maksudnya. Nature itu bagaimana program Komdev dan inovasi sosial itu dampak lingkungan, meningkatkan resapan, mengurangi CO2 dan sebagainya, itu nature. Kemudian lalu ada di bawah nature itu S ya, South. South itu sosial begitu ya. Sosial. Sosial itu bisa, society itu bisa yang Ibu sebutkan tadi, ada kesehatan, ada pendidikan begitu. Lalu kemudian ada is itu adalah ekonomi tadi, pendapatan, kemudian kesempatan kerja, kesempatan berusaha. Lalu WES itu well-being. Well-being itu apa namanya, kehidupan kita ya. Sebuah program yang baik itu tidak hanya satu dimensi, tidak hanya satu ekonomi saja, tapi mencakup keempat itu, termasuk pendanaan yang di dalam Komdev, terutama Komdev yang saya tahu, itu diantaranya adalah mendampingi Adiwiyata, Suster Nur. Adiwiyata adalah sebuah sekolah yang berwawasan lingkungan, bagaimana mengelola air, sampah, kurikulum, dan sebagainya itu didampingi oleh perusahaan-perusahaan peserta proper itu. Jadi pendidikan merupakan satu aspek dari dampak dari proper. Kemudian
Adiwiyata yang merupakan program dari KLHK dengan Kementerian Pendidikan itu juga didampingi oleh perusahaan-perusahaan yang selama ini ada. Nah, saya kira betul menumbuhkan kesadaran pada generasi muda itu sangat penting karena masa depan terletak pada mereka gitu. Jadi lingkungan itu kan berkaitan dengan perilaku kita. Jadi kalau generasi muda itu sudah mulai sadar bahwa setiap kegiatan mereka itu berdampak pada lingkungan, mulai dari sampah, mulai dari listrik, mulai dari kendaraan yang mereka pakai, apa yang mereka makan, itu semua berdampak pada lingkungan, lalu mereka sadar, itu akan bagus sekali. Dan saya kira ajaan untuk network, untuk menumbuhkan jejaring itu sangat penting sekali. Saya kira itu, Suster Nur, terima kasih banyak atas pertanyaannya dan mengingatkan kita semua bahwa generasi muda dan pendidikan itu menjadi kunci terwujudnya lingkungan yang baik. Begitu. Baik.